Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel FF Film. Di video kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Alone yang dirilis pada tahun 2020. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yakni Jessica. Di sini Jessica tengah memindahkan seluruh barang-barang perlengkapan rumahnya ke dalam truk trailer. Yang dapat kita lihat sepertinya Jess ingin pindah ke suatu tempat lain. Di sini belum diberitahu dengan jelas alasan kenapa Jess pindah rumah. Setelah itu, scene memperlihatkan Jess yang melakukan perjalanan jauh bersama truk trailer yang digandeng dengan mobilnya. Dan Jessica juga melakukan perjalanan dengan seorang diri. Perjalanan panjang di perkotaan sudah Jess lewati, dan sekarang Jess akan melewati suatu jalan di pegunungan. Hingga suatu ketika di tengah perjalanan, terdapat satu mobil jeep di depan Jess yang berjalan sangat lambat. Jess yang mencoba ingin menyalipnya selalu dihalangi oleh mobil jeep di depannya tersebut. Hingga pada saat Jess akan berhasil menyalip pengendara jeep tersebut, tiba-tiba ada mobil besar di depannya. Hampir saja celaka, untungnya Jess berhasil menyalip mobil jeep tersebut dan menghindari terjadinya tabrakan. Ketika malam tiba, kendaraan Jess kehabisan bensin dan mengisinya di pom bensin. Dan sembari menunggu bensin penuh, Jess menelpon ayahnya kalau ia ternyata pindah rumah. Ayahnya yang khawatir langsung menanyakan kondisi Jess. Jess yang tidak mau kenapa-napa langsung mengabari kalau ia baik-baik saja. Padahal ia sudah setengah mati, hampir kecelakaan. Dan dari sini juga kita tahu kalau ternyata Jess tengah ada masalah dengan ibunya. Oleh karena itu, ia lebih memilih menelpon ayahnya daripada ibunya. Tapi saat berbincang dengan ayahnya, tiba-tiba Jess melihat Jess melihat kalau ada mobil yang telah mengikutinya. Setelah melihat mobil tersebut, Jess langsung mengakhiri pembicaraan bersama ayahnya dan menutup teleponnya dan pergi dari pom bensin tersebut untuk mencari tempat tidur. Ketika sampai di motel, Jess beristirahat di kamarnya dan sebelum tidur, Jess melihat foto-foto bersama suaminya. Dan di situ juga Jess menangis melihat foto tersebut. Entah kenapa dengan suaminya, di sini masih belum diberitahu. Dan sebelum tidur, Jess sepintas melihat mobil jeep yang sepertinya memang mengikutinya. Paginya ketika Jess terbangun dan masuk ke dalam mobil untuk melakukan perjalanan, tiba-tiba ada sesosok pria yang mengetok pintu mobilnya. Jess yang masih belum terlalu curiga membukakan jendela mobilnya. Dan pria tersebut mengenalkan dirinya kalau dia adalah Sam. Dan dia juga adalah orang yang mengendarai mobil jeep tersebut. Dan Sam adalah orang yang hampir membuat Jess celaka waktu itu. Tak hanya berkenalan, di sini Sam menanyakan kepada Jess kemana tujuan arah perginya. Dan di sini Jessica menjawab kalau ia akan pergi ke utara. Dan dari sini Jessica mulai sedikit menaruh rasa curiga kepada Sam. Setelah itu Jessica langsung melakukan perjalanannya kembali. Saat di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Dan lagi-lagi ternyata mobil tersebut adalah mobil Sam. Di sini Sam meminta bantuan kepada Jessica dengan sedikit memaksa. Jessica juga di sini sudah memberikan beberapa opsi bantuan, seperti memanggilkan mobil derek dan juga mencarikan pom bensin terdekat yang ada di depan. Namun Sam menolak bantuan tersebut dan hanya ingin Jessica keluar dari mobilnya untuk
membantunya mendorong ke pinggir. Jessica yang panik lantas menolaknya dengan alasan ia buru-buru. Sorry, I've got to go. It's just gonna take I've a got to go. minute. I'm late for a meeting. I'm sorry. Malam pun kembali tiba. Jess yang lelah memutuskan untuk berhenti di rest area dan nyebat sebentar. Di situ juga Jess menelpon orang tuanya yakni ibunya. Di sini ibunya sangat khawatir kepada Jess karena ia tidak bilang-bilang kalau ingin pindah rumah. Di tengah perbincangan obrolan dengan ibunya, tiba-tiba Sam kembali datang dengan mobilnya. I gotta go. Jess yang panik langsung menutup telepon bersama ibunya dan pergi bersama mobilnya. Di sini Sam sempat mengejarnya, namun Jess berhasil lolos. Bathroom and you almost hit me. Di tengah perjalanan, ban truk trailer Jess ternyata bocor dan membuat mereka tergelincir ke pinggir jalan. Lalu saat Jess mengecek ban mobilnya, tiba-tiba mobil Sam langsung datang di belakangnya. Jess yang panik langsung masuk ke dalam mobil untuk menyalakan mobilnya kembali dan kabur. Namun mobil Jess tidak juga menyala dan Sam keburu datang lalu menculik Jess. Lalu paginya ketika Jess sadar, ternyata ia sudah berada di ruangan bawah tanah milik Sam yang berada di tengah hutan. Jess yang disekap hingga malam hari, dan ketika itu Sam datang menemui Jess di ruangan bawah tanah. Di situ Sam bersikap kasar kepada Jess, dan di situ juga Sam melihat HP dari Jess yang isinya ternyata semua kenangan bersama suaminya. Dari sini juga terbongkar ternyata Jess depresi tinggal di kota karena suaminya meninggal bunuh diri. Jess yang stres memutuskan untuk pindah ke halaman baru dan menciptakan ruang baru untuk menghilangkan rasa sedihnya atas kepergian mendiang suaminya. Sam yang sudah menonton dan mendengar semua pengakuan dari Jess lalu keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Lalu paginya Jess yang terbangun melihat ada kesempatan untuk kabur karena kuncinya masih ada di pintu tersebut. Dengan cara menyabut paku dan memasukkannya ke dalam pintu tersebut, akhirnya Jess berhasil mendapatkan kunci dan keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Ketika sudah sampai ruang tamu, Sam tiba-tiba kembali datang. Jess yang panik langsung bersembunyi di balik pintu. Dan di sini juga ketika Sam tengah makan ditelepon oleh istrinya. Dari sini kita bisa tahu kalau Sam ternyata sudah memiliki istri dan anak. Jessica yang dari tadi berada di balik pintu mendengar semua itu sembari menunggu peluang untuk ia bisa kabur. Setelah ada peluang, Jess langsung kabur dari rumah tersebut tanpa alas kaki. Dan di sini ternyata Sam mengetahui kalau Jess sudah kabur dan ia juga langsung mengejarnya. Di tengah pelarian, Jess yang sama sekali tidak menggunakan alas kaki tertancap suatu akar. Dan pada saat itu juga dengan menahan rasa sakitnya, ia langsung mencabut akar tersebut dari telapak kakinya. Hingga pelarian Jess sampai ke ujung sungai. Jess yang tidak memiliki jalan lain terpaksa menjeburkan diri dan berenang.
Jess yang untungnya pandai berenang berhasil menyelamatkan diri dan menepi ke daratan. Pelarian Jess belum bisa dianggap berhasil, karena meskipun ia sudah berhasil menepi ke daratan, ternyata ia masih terjebak di tengah hutan yang sangat luas. Dengan kaki yang masih terpincang-pincang, Jess mencoba mencari jalan keluar dari hutan ini. Namun di tengah jalan, ia mendengar langkah kaki seseorang. Jess yang panik langsung menggebuk orang tersebut menggunakan kayu. Dan ternyata orang tersebut bukanlah Sam, melainkan seorang kakek yang tengah berburu. Di sini Jess menjelaskan kalau ia sedang diculik. Dan dengan baik hati kakek tersebut mengantarkannya ke mobil untuk diberikan sepatu kepadanya dan mengantarkannya pulang keluar dari hutan ini. This is my wife. Tetapi ketika di tengah jalan terdapat sebuah bongkahan pohon yang tumbang di arah jalan keluar. Jess yang mengira kalau ini adalah perbuatan Sam langsung panik. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Sam dan mobilnya langsung datang menghampiri mereka. Di sini Sam langsung melakukan drama seolah-olah Jessica adalah adiknya yang gila dan sedang kabur. Sedangkan Jessica membantah kalau ia memang sedang diculik oleh Sam. Kakek pemburu yang kebingungan dengan tingkah laku Sam seperti bukan seorang kakak langsung menyuruhnya untuk melepaskan Jess. Namun di sini Sam langsung menghajar kakek pemburu tersebut hingga tewas. Dan Jess berhasil melarikan diri. Pengejaran Sam tidak berhenti sampai di situ. Hingga malam hari, Jess masih dikejar. Hingga pada saat itu, Jess terkena tembakan di bagian siku. Namun untungnya, ia masih berhasil meloloskan diri dan berhasil bersembunyi dari kejaran Sam. Lalu paginya, Jess yang baru bangun dari tidurnya langsung mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelarian. Namun di tengah jalan, lagi-lagi ia melihat mobil Sam. Dan Jessica yang sudah tidak takut langsung melihat dan mengikuti mobil Sam. Rupa-rupanya di situ Sam ternyata membawa mayat kakek pemburu dan menguburkannya. Ketika ada kesempatan, Jess langsung masuk ke mobil Sam. Dan di sana ia menemukan handphone Sam. Sialnya, ketika Jess ingin keluar dari mobil tersebut, ternyata Sam sudah selesai menguburkan mayat dari kakek pemburu. Dan tanpa pikir panjang, Jessica langsung melompat ke bagasi mobil belakang untuk bersembunyi. Di sini Sam belum menyadari kalau HP-nya sudah dibawa oleh Jess yang ada di bagasi. Di tengah jalan, Jess sempat menelpon polisi. Namun suara Jess yang terlalu kecil tentu tidak terdengar oleh polisi. Dan di tengah jalan, Sam mulai menyadari kalau HP-nya tidak ada. Dan di sini, Jess yang sudah menyadari kalau ia akan ketahuan langsung menyerang duluan. Atas perkelahian mereka di dalam mobil, akhirnya mereka mengalami kecelakaan dan mobil mereka terperosok. Setelah mengalami kecelakaan, ternyata Jess dan Sam masih hidup.
Di sini, Jessica membawa Sam ke tempat terbuka. Dan sebelum Sam datang, Jessica menelpon istrinya. Dan ia menjelaskan kalau Sam adalah orang yang jahat dan sudah menculik dirinya. Istrinya yang tidak percaya lantas menanyakan kebenarannya kepada Sam. Dan karena tidak ada pilihan lain, saat itu juga Jessica memutuskan untuk berkelahi 1 lawan 1 melawan Sam. Film ditutup dengan kemenangan Jessica atas Sam dari perkelahian tersebut. Dan suara helikopter polisi yang sepertinya sudah mendeteksi panggilan dari Jess waktu di mobil tadi. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah berkendara sendirian saat perjalanan jauh. Dan juga harus selalu berhati-hati jika bertemu dengan orang asing. Mungkin itu saja penjabaran dari film Alone yang dirilis pada tahun 2020. Bagi kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.